Pria ini memiliki kekuatan super. Ada tank yang menembaki dia. Meski tank itu mengenainya beberapa kali, dia hanya mundur beberapa langkah. Saat ini ada lebih dari 20 tentara pasukan khusus menembak dengan liar ke arah pria itu. Peluru tidak bisa melukainya. Dia terus bergerak maju. Hanya dengan satu pikiran di benaknya. Lab di sebelahnya terpelintir. Sedetik kemudian, laboratorium 100 ton telah dipindahkan. Segera dia melemparkan laboratorium seberat 100 ton itu ke hadapan pasukan khusus. Sang bos yang duduk di kursi roda takut, hampir kencing di celana. Dia masih ingin melarikan diri. Pikiran pria itu dengan cepat membentuk kursi roda menjadi bola. Saat ini pengukur gelombang otaknya 10.000 kali lebih panjang dari orang biasa. Pemuda ini terus berjalan keluar. Kapal induk yang dia berdiri langsung meledak. Para tentara yang di luar belum pernah menyaksikan kejadian ini. Saat ini, di kapal induk ada pelat baja besar setebal lebih dari 5 meter. Langsung dirobek oleh sang pemuda. Pemuda itu melangkah keluar dari kapal induk. Seperti dewa turun. Bahkan air di tanah memberi jalan kepadanya. Dia tiba-tiba memiliki pemikiran lain. Menyebabkan semua orang di depannya berlutut. Dan semuanya mengalami sakit kepala yang parah. Tepat setelah itu dia melepaskan gelombang kejut yang kuat. Yang menerbangkan semua pasukan khusus. Bagaimana bisa dia begitu kuat? Biarkan Boyan menceritakan kalian tentang hal itu ya. Mengapa? Karena sang pria ini sama sekali bukan manusia. Namanya Sufu. Dia adalah orang pertama di dunia yang diciptakan dengan penggandaan sel induk dan pengubahan gen. Sufu memiliki kesadaran diri. Gelombang otaknya beberapa kali lebih tinggi dari orang normal. Dia bisa mengendalikan lingkungannya. Contohnya, dia bisa mengendalikan daun visi di tanah. Bisa meledakkan kaca dan meremas tubuh manusia. Itu adalah senjata pembunuh. Dan sumsum tulang Sufu dapat menghasilkan sel induk untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Tetapi karena mereka membelah dengan terlalu cepat, jadi dia perlu gunakan obat untuk menekannya setiap hari. Kalau tidak, dia akan muntah darah dan mati. Singkatnya, Sufu ini adalah orang yang menaklukkan kematian. Jadi pria eksentrik ini diam-diam bergerak. Malam ini, Direktur Lembaga Penelitian Sufu telah dibunuh secara brutal. Menteri Keamanan Biro Intelijen untuk melindungi keselamatan Sufu. Dia mengirim sang tangan kanan dari mantan Kapten Akon untuk mengawal Sufu. Dalam kepala Akon ada tumor yang tumbuh yang akan membuat halusinasi. Sekarang, dia merasa seperti di dalam air. Dia hanya memiliki 1 tahun lagi untuk hidup. Kata Menteri An bahwa setelah pekerjaan selesai, dia akan membiarkan Akon menyembuhkan tumor dirinya melalui Sufu. Keesokan harinya, Sufu bersenjata lengkap dengan kemampuan mengisolasi gelombang otak. Dia duduk di dalam truk dan dilindungi oleh Akon serta 2 mobil mata-mata di depan dan di belakang. Mereka mengantar ke tempat lain. Tiba-tiba pada saat ini, di sebuah ambulans, sekelompok tentara bayaran muncul. Hanya dengan beberapa tembakan mereka langsung menghancurkan kendaraan pemimpin. Sang pengemudi truk memutar kemudi, mengarahkan mobil ke sabuk hijau yang memisahkan jalan, dan kemudian berhenti. Para dokter dan perawat segera melarikan diri. Tetapi mereka terbunuh seketika. Akon menembak semua tentara bayaran dan menjaga di dekat Sufu. Tiba-tiba sebuah bom gas dilemparkan ke arahnya. Akon tidak sengaja menghirup gas sehingga dia langsung pingsan. Ketika dia bangun lagi, dia melihat seorang tentara bayaran datang untuk mengambil sel induk dari tubuh Sufu. Tapi Akon sudah diborgol. Tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Tiba-tiba pada saat inilah, Sufu menatapnya, menyebabkan seluruh truk berguncang seketika. Sang prajurit itu segera terlempar beberapa meter jauhnya.
Bola lampu berkedip terus-menerus. Urat biru sang tentara bayaran yang tidak terkendali muncul. Otot-otot wajah mereka ditekan erat. Kaca depan truk langsung pecah. Akon lolos dari borgol. Segera mengendalikan sang tentara bayaran itu. Akhirnya tentara bayaran itu mati lemas. Kemudian para tentara bayaran di luar mendengar suara dari dalam. Mereka segera mendekati truk. Akon naik truk keluar. Dia menginjak gas. Segera pergi keluar. Pada saat yang sama dia juga menggunakan tangannya untuk bertarung. Akhirnya dia berhasil keluar dari pangkalan tentara bayaran. Truk itu melewati hutan. Sangat cepat mencapai kota pedesaan. Akon menelepon Menteri An. Melaporkan kepadanya lokasi mereka. Menteri An meminta Akon untuk pergi ke pangkalan intelijen terdekat untuk bersembunyi terlebih dahulu. Dia akan segera mengirim seseorang untuk menjemput mereka. Tapi truknya mogok sehingga mereka hanya bisa berjalan. Su Fu keluar untuk pertama kalinya. Semuanya baru baginya. Jadi apapun dengan mudah menarik perhatiannya. Tapi pakaian pengemis Su Fu mudah menarik perhatian. Akon mengganti pakaian Su Fu. Keduanya tiba di pangkalan. Akon dengan hati-hati membawa Su Fu untuk makan. Bahkan sekotak mie instan tidak cukup untuk memuaskan rasa laparnya. Su Fu yang belum pernah makan hidangan ini, tentu saja, tidak pernah cukup baginya. Pertama kali dia makan mie instan. Dia makan 3 kotak berturut-turut. Tetapi masih ingin makan lebih banyak. Dia ingin makan kotak lain. Akon terasa dirinya menjadi babysitter untuknya. Dia ingin tahu tentang kegiatan sehari-hari Su Fu di lembaga penelitian. Su Fu menjawab dengan serius. Saya diberi makan dan membaca buku. Makan berarti disuntik dengan inhibitor. Akon benar-benar terkejut. Kehidupan orang seperti itu. Bagaimana Su Fu bertahan? Pada saat ini, 2 orang yang dikirim oleh Menteri An juga telah datang sejak lama. Mereka datang untuk menjemput Akon dan Su Fu kembali ke markas. Siapa tahu, setelah 2 agen ini masuk, mereka langsung menyerang Akon dan Su Fu. Su Fu menggunakan gelombang otak super. Akon menggunakan kemampuan bertarungnya. Seketika mengalahkan mereka berdua. Kemudian Akon menelepon Menteri An. Apa yang terjadi? Menteri An memerintahkannya untuk segera membunuh Su Fu. Tentu saja Akon tidak akan mendengarkannya. Karena dialah yang mengandalkan Su Fu untuk menyembuhkan tumornya. Dan Menteri An mengatakan bahwa para teroris akan menyerang mereka karena keberadaan Su Fu. Persaingan untuk Su Fu antara para pihak akan mempengaruhi sosial. Jika semua orang di dunia ini abadi, itu akan menjadi bencana mutlak bagi dunia. Setelah Dr. Sen mengetahui hal ini, dia membiarkan Akon membawa Su Fu kembali ke rumah sakit. Su Fu mengatakan dia tidak ingin kembali ke sana. Dia hanya ingin pergi ke suatu tempat sekarang. Itulah Ulsan. Akon hanya bisa mengantarkan tempat itu. Hasilnya, di tengah jalan, Su Fu batuk darah di tempat. Tapi Su Fu masih bersikeras untuk pergi. Akon mengemudi sepanjang malam. Dia pergi ke pompa bensin untuk mendapatkan bensin. Ketika dia kembali, Su Fu sudah pergi. Ternyata, barusan, Su Fu tertarik pada makanan ringan toko serba ada. Tatapannya yang nakal membuat kedua gadis ini sangat tidak nyaman. Sang pacar mengejeknya. Menurutku kamu juga tampan. Su Fu menoleh dan melambaikan tangannya. Segera menjatuhkannya ke rak. Hanya dengan 1 tatapan. Dia langsung memutar pergelangan tangan lawannya. Tepat setelah toko serba ada diguncang olehnya. Pintu kaca meledak di tempat. Jadi Akon bergegas dan membawa Su Fu pergi. Akon tidak berani menunda. Bawa Su Fu ke Ulsan. Su Fu memasuki rumah makam. Dia membuka salah satu laci. Dan berbicara dengan Akon. Orang-orang di foto itu adalah orang tuanya. Ini berarti, ini adalah orang-orang yang melahirkannya. Ternyata ibu Su Fu, Dr. Lin, yang menciptakannya. Saat itu,
putra dan suami Dr. Lin, telah meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Setelah itu Dr. Lin menggunakan gen putranya untuk menciptakan Su Fu. Jadi Su Fu selalu tahu, saya hanya salinan. Akon juga bingung dengan kata-kata Su Fu. Saya bukan manusia. Apa arti ciptaan saya bagi dunia ini? Setelah meninggalkan Ulsan, Su Fu memintanya untuk kembali ke lembaga penelitian. Tidak peduli apa, itu rumahnya. Tiba-tiba, pada saat ini, Su Fu memuntahkan seteguk darah. Akon menerobos lampu merah. Dengan cepat membawanya ke rumah sakit. Namun, Menteri An menemukan jejak mereka. Dia mengirim orang untuk memblokir mereka. Mobil Akon langsung bocor. Begitu Menteri An memerintahkan yang membunuh mereka tanpa ampun. Seorang telah menggunakan roket untuk meledakkan para agen. Ternyata dia dikirim oleh Dr. Sen. Dia datang untuk menangkap mereka. Detik berikutnya Akon merasa pusing. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia dan Su Fu telah dibawa ke rumah sakit. Dan Su Fu diikat ke kursi malas. Mereka memasang mesin endotrakeal ke Su Fu untuk mengambil darahnya. Ini dimaksudkan untuk mengekstrak sel induk dari tubuhnya. Dr. Sen berkata, Su Fu akan selalu diperebutkan. Karena dia abadi. Baru sekarang, Akon mengerti bahwa Dr. Sin bukan orang baik. Dia melakukan ini atas perintah Ketua Kim, pemimpin kelompok Taipan Chaebol. Ketua Kim sudah lama menderita kanker. Jadi tentara bayaran yang mengemudikan truk tadi. Tujuannya adalah untuk menangkap Su Fu. Lalu mengambil sel induk dari Su Fu untuk menyembuhkannya dari kankernya. Akon tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia tidak tahan Su Fu diperlakukan seperti ini. Dia mengeluarkan senjatanya dan menyerang semua orang. Dia menyuruh mereka untuk berhenti mengambil darah Su Fu. Dr. Sen berkata, setelah mesin dihidupkan, itu tidak bisa dihentikan. Sekarang Akon berpikir, Dr. Lin mungkin punya cara. Tanpa diduga, detik berikutnya, tubuh Dr. Lin dibawa keluar. Beberapa menit yang lalu, Dr. Lin berpikir, dia harus menyelamatkan Su Fu. Karena Su Fu akan dibunuh sebagai subjek tes. Karena bagaimanapun, Su Fu juga anaknya. Jadi dia ingin membunuh Ketua Kim. Namun, dia ditembak mati oleh tentara bayaran. Akon tidak bisa menyelamatkan Su Fu. Hanya bisa melepaskan senjata dan menyerah. Dan kemudian dia dipukuli oleh tentara bayaran. Akhirnya diseret keluar. Tapi barusan, Su Fu telah hilang. Dia pergi ke tubuh Dr. Lin. Dengan kesedihan berkata padanya, mengapa ibu melakukan itu? Ibu seharusnya tidak akan mati seperti itu. Sekarang, Dr. Sen mengambil kesempatan ini untuk membius Su Fu. Tapi begitu bertemu Su Fu, dia langsung berlutut di tanah. Lutut langsung menyentuh tanah. Su Fu perlahan memutar kepalanya, memberinya tatapan, menyebabkan kepala Dr. Sen membentur tanah. Tatapan lainnya, seluruh tubuh Dr. Sen rusak lumpuh. Kemudian tubuhnya menabrak tanah lagi. Kemudian menabrak tanah untuk ketiga kalinya. Dr. Sen mati di tempat. Pada saat ini, Ketua Kim ketakutan. Dia memiliki tentara bayaran untuk melindunginya. Su Fu perlahan mendekatnya. Kaca-kaca di sebelahnya pecah. Rak logam ditekan menjadi lumpur. Langsung memusnahkan sekelompok tentara bayaran. Presiden Kim benar-benar panik. Dia memutar roda kursi roda dengan dua tangan untuk melarikan diri. Tapi itu tidak bergerak. Detik berikutnya, gelombang otak Su Fu ikut bermain. Dia bahkan memutar tubuh Ketua Kim menjadi seikat kertas. Saat ini gelombang otaknya puluhan kali lebih tinggi dari orang normal. Saat itu dia menghancurkan semua kabin. Mengguncang laut, badai datang. Su Fu menghancurkan kapal. Dia berjalan perlahan. Seluruh air terbelah kedua sisi. Sekarang ada lebih dari 100 polisi di luar. Pada saat yang sama membidik Su Fu. Akibatnya,
Semua peluru memantul kembali ke arah mereka. Pada saat ini, Su Fu menggunakan kekuatannya, mengarahkan semua gelombang otak ke arah polisi. Langsung mengejutkan semua orang yang hadir di sini. Menteri An mengendarai kendaraan lapis baja dan menembakkan rudal ke Su Fu. Pada saat ini Akon bangun. Dia mengendarai kendaraan lapis baja di depan Su Fu. Dia ingin membawa Su Fu pergi. Tetapi Menteri An lebih cepat. Langsung meledakkan kendaraan lapis baja. Akon jatuh dan kakinya patah. Su Fu sangat marah. Dia melepaskan potongan logam dari tengkuknya. Menyalakan gelombang otaknya ribuan kali lebih tinggi. Langsung menyebabkan tanah longsor dan retakan di tanah. Semua polisi yang di depan turun ke kedalaman lebih dari 600 meter. Asap hitam mengepul langsung ke kegelapan. Akon tidak bisa percaya. Su Fu bisa begitu kejam. Tapi sebelum dia menemukannya, Su Fu telah membakar kendaraan lapis baja itu. Dan melemparkannya langsung ke danau. Pipa di danau mengeluarkan minyak. Kemudian terbakar. Kalau begitu, semua orang di bawah tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Akon segera menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mereka akan mati. Su Fu mengatakan dia tidak peduli. Kalau begitu, ada apa? Bagaimanapun, mereka akan mati. Akon langsung memaksanya untuk berhenti. Tapi langsung dilempar ke jauh. Su Fu lihat ke danau yang dalam. Dia melihat polisi-polisi yang sedang memanjat atas. Lalu mengatakan pada Akon bahwa, selama aku masih hidup, hal-hal ini akan terus berlangsung. Jadi, temanku, bunuhlah aku. Akon tidak ingin melakukan hal ini. Ini seperti membunuh orang yang dicintainya. Aku tidak bisa membunuhmu, tidak bisa. Mobil yang dikendarai Su Fu menuju ke tepi danau. Akon dipaksa untuk bertindak. Dia mengambil pistol yang jatuh ke tanah. Satu tembakan membunuh Su Fu. Akon pergi ke sisinya. Su Fu mengatakan pada Akon dengan lembut. Benar. Aku merasa mengantuk. Akhirnya, Su Fu telah menutup matanya selamanya. Akon patah hatinya sekarang. Untuk waktu yang lama setelah itu, Akon tidak bisa keluar dari apa yang telah terjadi. Dan ini juga akhir dari film.